Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema orang ini membawa fotomu untuk dibicarakan bersama teman-temannya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mungkin tanpa kamu sadari, ada seseorang yang membawa fotomu saat berbicara dengan teman-temannya. Baik dalam percakapan santai maupun dalam diskusi yang lebih mendalam. Bukan hanya sekadar menunjukkan gambarmu, tetapi juga membahas keberadaanmu dalam hidup mereka. Bagaimana kamu memengaruhi perasaan mereka, dan apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentangmu. Keputusan mereka untuk membawa fotomu tentu bukan hal yang biasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang menarik perhatian mereka, membuat mereka ingin memahami atau bahkan mendalami lebih jauh tentang siapa kamu sebenarnya. Keberadaanmu bukan sekadar menjadi sorotan sesaat, melainkan menjadi bagian dari aliran percakapan mereka yang lebih dalam dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Bagi mereka, fotomu bukan hanya gambar statis, melainkan sebuah simbol, sebuah representasi dari kenangan atau perasaan tertentu yang berkesan dalam perjalanan hidup mereka. Mungkin bagi mereka fotomu adalah penanda sebuah cerita yang belum sepenuhnya terungkap, atau mungkin juga sebuah gambaran dari keinginan mereka untuk lebih mengenal dirimu. Dalam percakapan mereka, kamu lebih dari sekadar gambar di layar ponsel atau dalam album foto. Kamu adalah sebuah konsep yang muncul dalam banyak konteks, dan mereka mencoba mengartikannya dalam berbagai cara. Salah satu hal yang membuat fotomu begitu berkesan dalam benak mereka adalah daya tarik yang kamu miliki, yang tidak selalu terlihat jelas di permukaan, namun selalu terasa dalam setiap momen yang mereka habiskan untuk membicarakanmu. Ada sesuatu tentang dirimu yang membuat mereka tidak bisa mengabaikannya, bahkan ketika mereka berusaha untuk tidak memikirkannya. Mungkin kamu memiliki cara berbicara yang membuat orang merasa nyaman, atau mungkin kamu memiliki cara berinteraksi yang begitu tulus dan jujur, sehingga orang lain merasa seperti mereka bisa memahami kamu lebih dalam tanpa harus berkata banyak. Bisa jadi, itu adalah kehadiranmu yang begitu kuat, yang mampu meresap dalam setiap situasi yang kamu hadapi, yang membuat mereka penasaran dan terpesona. Di antara percakapan mereka, mungkin mereka juga mulai membahas bagaimana kamu menangani berbagai tantangan dalam hidupmu. Apakah kamu cenderung untuk mencari solusi dengan cara yang praktis dan logis? Atau apakah kamu lebih suka mengambil pendekatan yang lebih emosional dan intuitif? Apapun itu, cara kamu berinteraksi dengan dunia di sekitarmu menciptakan kesan yang mendalam dalam pikiran mereka. Dan setiap pembicaraan tentangmu membuka pintu untuk lebih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, percakapan ini bukan selalu tentang kagum dan ketertarikan saja. Tidak jarang ada perasaan campur aduk yang muncul ketika mereka membahas dirimu. Beberapa mungkin merasa terinspirasi, merasa bahwa kamu adalah contoh hidup dari seseorang yang mampu mengatasi segala rintangan dan tetap teguh pada keyakinannya. Di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa mereka merasa sedikit terintimidasi oleh keberadaanmu, keberhasilanmu, cara kamu membawa diri, atau mungkin sikapmu yang percaya diri bisa menjadi sumber kecemasan bagi sebagian orang, terutama mereka yang merasa kurang dihargai atau kurang yakin dengan diri mereka sendiri. Bisa jadi mereka merasa bahwa mereka tidak cukup baik atau tidak sebanding dengan kamu dalam beberapa hal, dan perasaan ini bisa menciptakan ketegangan dalam dinamika sosial mereka. Mereka mungkin merasa seolah-olah keberadaanmu menyoroti kekurangan-kekurangan mereka sendiri, atau bahwa mereka terperangkap dalam perasaan kompetitif yang tidak mereka inginkan. Semua ini muncul secara tidak sadar dalam percakapan mereka, meskipun mereka mungkin tidak selalu mengungkapkannya secara langsung. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa sebagian dari mereka justru merasa bahwa kamu membawa perasaan atau ide-ide yang sedikit mengganggu kedamaian yang ada di antara mereka. Mungkin mereka merasa bahwa kamu menjadi titik fokus dari perhatian orang lain, dan hal ini membuat mereka merasa diabaikan atau kurang dihargai. Terkadang,
Keberadaan seseorang yang begitu karismatik atau menarik bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman, terutama jika mereka merasa bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan pesona yang kamu miliki. Kamu mungkin tidak tahu bahwa ketertarikan orang-orang terhadapmu bisa membuat mereka merasa bahwa mereka harus lebih menonjol atau lebih bersinar untuk mendapatkan perhatian yang sama. Dalam banyak situasi sosial, orang cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan ketika mereka merasa bahwa kamu berada di atas mereka dalam beberapa aspek, perasaan ketidakseimbangan ini bisa menciptakan ketegangan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa percakapan ini tidak sepenuhnya negatif. Mungkin ada beberapa orang yang merasa tertarik untuk mengenalmu lebih jauh, merasa bahwa kamu adalah sosok yang menarik, dan mereka ingin mendalami lebih dalam mengenai siapa kamu sebenarnya. Mereka mungkin merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang unik dan menarik, sesuatu yang sulit untuk dipahami, namun sangat memikat untuk dijelajahi. Ini adalah jenis perasaan yang lebih positif, di mana mereka merasa bahwa kamu memiliki kualitas tertentu yang membuat mereka ingin lebih dekat denganmu, berbicara denganmu lebih banyak, dan bahkan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan caramu berinteraksi dengan dunia. Bisa jadi mereka tidak tahu bagaimana caranya, tetapi mereka merasa terdorong untuk mencari tahu lebih banyak tentang dirimu. Dan mungkin mereka mulai mencari cara-cara untuk membuat hubungan mereka denganmu lebih dekat, lebih akrab, dan lebih penuh pemahaman. Namun, tidak semua pembicaraan tentangmu selalu bersifat positif, karena ada juga kemungkinan bahwa mereka merasa sedikit terancam oleh pengaruh yang kamu miliki dalam hidup mereka. Dalam lingkaran pertemanan atau komunitas tertentu, kadang-kadang ada individu yang merasa perlu untuk membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama jika mereka merasa bahwa orang lain lebih unggul dalam hal-hal tertentu. Kamu mungkin tanpa sengaja menjadi tolok ukur yang mereka bandingkan. Dan ini bisa menimbulkan perasaan kurang nyaman atau bahkan perasaan tidak aman. Bisa jadi mereka merasa bahwa kamu lebih dihargai, lebih disukai, atau lebih diperhatikan oleh orang-orang di sekitarmu. Dan ini membuat mereka merasa sedikit terpinggirkan, atau tidak cukup penting. Ketegangan ini mungkin tidak selalu muncul dalam percakapan mereka secara terbuka, tetapi tetap ada di bawah permukaan, mempengaruhi dinamika hubungan mereka satu sama lain. Tetapi apapun yang mereka bicarakan, satu hal yang pasti adalah bahwa kamu meninggalkan jejak yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan mereka. Keberadaanmu dalam lingkaran sosial mereka, meskipun kamu mungkin tidak selalu hadir secara fisik, tetap mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Mereka mungkin berusaha untuk memahami dirimu, untuk mengendalikan bagaimana mereka merespons perasaan mereka terhadapmu, tetapi kamu tetap menjadi elemen yang tak terpisahkan dari dinamika tersebut. Mungkin mereka akan mencoba berbicara lebih banyak tentangmu, mencoba untuk menggali lebih dalam pemikiran dan perasaanmu, atau bahkan mencari tahu apa yang kamu rasakan tentang mereka. Apapun itu, kamu tetap menjadi subjek yang tak pernah bisa benar-benar diabaikan atau dilupakan, karena kamu telah menyentuh kehidupan mereka dengan cara yang lebih dalam daripada yang mereka sadari. Mereka mungkin bertanya-tanya bagaimana kamu bisa memiliki daya tarik yang begitu kuat, bagaimana caramu berbicara, bagaimana caramu berpikir, dan bagaimana caramu berperilaku dalam berbagai situasi. Setiap aspek dari dirimu menjadi bahan pembicaraan yang lebih mendalam, dengan banyak orang yang ingin memahami apa yang membuatmu begitu istimewa. Bisa jadi mereka mencoba menganalisis bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah kegelisahan, atau bagaimana kamu bisa begitu mudah membuat orang lain merasa nyaman di sekitarmu. Mereka mungkin juga tertarik dengan cara kamu mengatasi tantangan atau bagaimana kamu menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarmu. Apapun itu, mereka ingin tahu lebih banyak tentangmu, dan setiap langkahmu dalam hidup seolah-olah menjadi bagian dari cerita yang mereka ingin ikuti. Di balik semua percakapan ini, ada rasa ingin tahu yang mendalam, sebuah keinginan untuk memahami siapa dirimu sebenarnya. Mungkin mereka mencoba menggali bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu memandang dunia, dan apakah ada sisi dari dirimu yang belum mereka ketahui.
Mereka ingin tahu apakah kamu adalah seseorang yang percaya diri, apakah kamu memiliki keyakinan yang kuat, atau apakah kamu lebih suka berdiam diri dan menyimpan banyak hal dalam hati. Setiap aspek dari dirimu menjadi sumber perbincangan, karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi di balik permukaan itu, sesuatu yang bisa membawa perubahan besar bagi mereka jika mereka benar-benar memahami siapa kamu. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa apapun yang mereka katakan tentangmu, kamu memiliki pengaruh yang nyata dalam kehidupan mereka. Baik itu pengaruh positif maupun negatif, baik itu melalui rasa kagum, rasa ingin tahu, atau bahkan kecemasan, semua itu menunjukkan bahwa keberadaanmu memengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kamu telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam kehidupan mereka. Dan meskipun mereka mungkin tidak selalu mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka, kamu tetap menjadi bagian dari percakapan mereka yang terus berlanjut, seperti sebuah topik yang tidak pernah selesai untuk dibahas. Apapun yang mereka katakan, itu hanya membuktikan satu hal. Kamu bukanlah seseorang yang mudah dilupakan, dan pengaruhmu akan terus berlanjut dalam hidup mereka. Untuk cirinya, mungkin dia yang membawa fotomu untuk dibicarakan bersama teman-temannya adalah orang yang memiliki penampilan menarik, dengan sorot mata yang tajam dan ekspresi yang penuh percaya diri. Tatapan matanya seolah selalu memancarkan ketegasan dan ketertarikan, membuat siapapun yang bertemu dengannya merasa bahwa dia bukan orang biasa, seolah-olah mata itu bisa menembus langsung ke dalam pikiran seseorang, menimbulkan kesan pertama yang tak terlupakan. Saat dia berbicara atau hanya diam, tatapan matanya tetap memiliki kekuatan untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, menciptakan rasa ingin tahu, atau bahkan perasaan yang lebih mendalam. Ketika seseorang bertemu dengannya, mereka mungkin merasa seolah-olah ada semacam magnet yang mempengaruhi mereka, membuat mereka ingin lebih mendekat, lebih mendalami siapa dia, dan apa yang ada di balik tatapan yang begitu dalam itu. Bentuk wajahnya kemungkinan simetris, dengan rahang yang tegas, atau struktur tulang wajah yang mencerminkan kekuatan dan karakter yang kokoh. Wajahnya memberikan kesan bahwa dia memiliki kekuatan batin yang besar, yang tercermin dari garis wajah yang jelas dan kokoh. Kulitnya mungkin terawat dengan baik, menunjukkan bahwa dia peduli dengan penampilannya tetapi tidak berlebihan. Dia adalah tipe orang yang menjaga dirinya dengan baik, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga mental. Kulitnya yang mulus atau mungkin sedikit terbakar matahari memberi kesan bahwa dia sering beraktivitas di luar, berani mengambil tantangan, atau bahkan menikmati hidup dengan cara yang aktif. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya menjaga penampilannya dengan cermat, tetapi juga menikmati kehidupan dengan penuh semangat. Bisa jadi dia memiliki tubuh yang atletis, atau setidaknya terlihat selalu menjaga posturnya dengan baik, dengan cara berjalan yang penuh keyakinan, langkah yang mantap, dan gerakan yang selalu memiliki tujuan. Setiap langkahnya terasa penuh makna, seolah dia tidak pernah membuang waktu atau energi. Ketika dia berjalan, itu bukan hanya sekadar pergerakan fisik, itu adalah pernyataan tentang siapa dirinya. Setiap langkahnya memberi sinyal kepada dunia bahwa dia tahu apa yang dia inginkan dan dia siap untuk meraihnya. Keteguhan dalam setiap gerakan diikuti dengan postur tubuh yang tegak, menciptakan citra seseorang yang sangat menguasai dirinya sendiri dan segala hal yang ada di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya mungkin secara tidak sadar merasa terinspirasi oleh kehadirannya yang begitu penuh percaya diri, dan mereka seringkali terkesan oleh betapa alami dan kuatnya aura yang ia pancarkan. Rambutnya bisa jadi rapi dan tertata dengan gaya yang mencerminkan kepribadiannya. Entah itu elegan dan klasik dengan potongan yang sederhana, tetapi menarik, atau lebih modern dan dinamis dengan tampilan yang lebih edgy, mencerminkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tren yang ada. Gaya rambutnya bukan sekadar aksesoris penampilan, tetapi sebuah pernyataan pribadi. Dia tahu betul bahwa penampilan luar sangat penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana penampilan itu mencerminkan siapa dia secara keseluruhan.
Terkadang rambut yang terawat dan tertata rapi bisa mencerminkan seseorang yang sangat terorganisir dan mengendalikan kehidupan mereka dengan rapi. Sementara potongan rambut yang lebih bebas dan berani bisa menunjukkan sikapnya yang lebih ekspresif dan tidak terikat pada aturan konvensional. Apapun gaya rambutnya, yang pasti dia selalu tahu bagaimana menjaganya agar tetap tampil memukau. Dia mungkin memiliki gaya berpakaian yang menunjukkan status dan kepribadiannya. Entah itu dengan pakaian kasual yang tetap terlihat stylish atau sesuatu yang lebih formal, namun tetap memancarkan aura wibawa yang tak terbantahkan. Gaya berpakaian yang dikenakannya tidak hanya sekadar untuk menunjukkan status sosial, tetapi juga cara dia mempersepsikan dirinya sendiri. Jika dia mengenakan pakaian casual, itu mungkin tampak sederhana, tetapi setiap elemen dari pakaian tersebut memiliki tujuan. Entah itu warna, potongan, atau aksesori yang dipilih. Jika dia mengenakan pakaian formal, kesan yang ditimbulkan adalah bahwa dia siap menghadapi tantangan besar, dan ia mempersiapkan diri dengan cermat untuk setiap kesempatan. Gaya berpakaian yang demikian menunjukkan bahwa dia memahami betul bahwa penampilan adalah cara pertama untuk berbicara dengan dunia, dan dia berbicara dengan bahasa visual yang sangat kuat dan penuh arti. Dari segi karakter, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kecerdasan yang tajam. Dia bukan hanya sekadar berbicara dengan baik, tetapi juga tahu bagaimana menyampaikan sesuatu dengan cara yang dapat memengaruhi orang lain. Kata-katanya memiliki daya tarik, dan setiap kali dia berbicara, orang-orang cenderung mendengarkan. Dia memiliki cara berbicara yang tidak hanya persuasif, tetapi juga penuh ketenangan, seolah-olah dia tahu betul apa yang ingin dia katakan, dan bagaimana menyampaikannya agar terdengar meyakinkan. Kepercayaannya yang tak tergoyahkan memberikan keyakinan kepada orang lain, dan mereka cenderung merespons dengan cara yang positif, seolah-olah mereka merasa bahwa dia adalah orang yang dapat mereka percayai untuk memberikan solusi atau petunjuk dalam situasi sulit. Karismanya sangat kuat, dan dia tahu bagaimana memanfaatkan pesona alaminya untuk menarik perhatian atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Karisma yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang dibuat-buat atau dipaksakan, melainkan suatu hal yang mengalir begitu saja dari dalam dirinya. Karisma ini tercermin dalam cara dia berbicara, bergerak, dan berinteraksi dengan orang lain. Ketika dia memasuki ruangan, orang-orang secara otomatis memperhatikannya. Bukan karena dia berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi karena caranya yang alami dan memikat. Pesona ini tidak hanya membuatnya disukai, tetapi juga memberi pengaruh yang besar dalam lingkungan sosialnya. Banyak orang mungkin merasa tertarik untuk mengikuti ide-ide atau pendapat yang dia sampaikan, karena cara dia mempresentasikan dirinya membuat orang merasa bahwa dia memang layak untuk didengarkan. Kreatif dan penuh ide, dia seringkali menjadi pusat perhatian dalam lingkungannya. Dia adalah seseorang yang tidak hanya berpikir di luar kotak, tetapi seringkali menjadi orang pertama yang mampu menciptakan solusi baru, bahkan di tengah tantangan yang paling sulit sekalipun. Ketika sebuah masalah muncul, orang-orang biasanya akan melihat kepadanya untuk mencari jalan keluar. Ini adalah kualitas pemimpin alami yang dimilikinya, kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk bertindak, bahkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Dia bukan tipe yang hanya mengikuti arus, tetapi lebih sering menjadi pemimpin dalam situasi tertentu, baik dalam kelompok kecil maupun dalam skala yang lebih besar. Kepemimpinan yang dia tunjukkan bukan hanya datang dari posisinya, tetapi lebih kepada bagaimana dia membawa orang lain untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Dia cepat beradaptasi, berpikir cepat, dan tahu bagaimana membuat situasi berpihak padanya. Tidak ada situasi yang terlalu sulit baginya, karena dia memiliki kemampuan untuk mengevaluasi keadaan dan mengubah strategi dengan cepat. Kecepatan dalam berpikir dan bertindak memberinya keunggulan dalam hampir setiap kesempatan, membuatnya selalu berada selangkah lebih maju dari yang lain. Di banyak kesempatan, orang-orang di sekitarnya seringkali terkesan dengan betapa cepatnya dia bisa mengambil keputusan yang tepat,
bahkan ketika semuanya tampak tidak pasti. Dalam hubungan sosial, dia bisa sangat karismatik dan mudah membangun koneksi dengan berbagai tipe orang. Dia mampu membuat siapa saja merasa nyaman berada di sekitarnya, bahkan dalam situasi yang paling canggung sekalipun. Kemampuannya untuk berempati dan mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh membuatnya menjadi teman yang menyenangkan dan komunikator yang ulung. Dia mampu menciptakan ikatan yang kuat dengan orang lain, membuat mereka merasa dihargai dan penting dalam percakapan. Ada sisi dirinya yang penuh pesona dan energi positif, yang mampu membuat orang lain merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri hanya dengan berada di dekatnya. Namun, di balik semua kelebihan itu, dia juga bisa memiliki sisi yang kompetitif dan sedikit manipulatif jika merasa perlu. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah atau menerima kekalahan begitu saja. Ada kalanya dia merasa harus membuktikan diri atau mempertahankan posisinya dalam suatu lingkungan, yang terkadang membuatnya terkesan sedikit egois atau terlalu fokus pada tujuannya sendiri. Dia sangat berorientasi pada tujuan. Dan kadang-kadang, dia bisa merasa terpaksa untuk mengorbankan hal-hal lain demi mencapai apa yang dia inginkan. Keinginannya untuk selalu menang, untuk selalu berada di puncak, bisa membuatnya terlihat tidak memberi ruang bagi kelemahan atau ketidaksempurnaan. Namun, meskipun dia terkadang tampil keras kepala atau bahkan manipulatif, itu semua berasal dari dorongan kuat untuk mencapai yang terbaik, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Dia memiliki naluri bertahan yang kuat, dan jika merasa tersudut, dia bisa merancang strategi untuk kembali menguasai keadaan. Dia sangat cerdik dalam membaca situasi, dan seringkali dia bisa keluar dari posisi sulit dengan cara yang tidak terduga. Dia bukan seseorang yang mudah dikelabui. Justru seringkali dia yang lebih unggul dalam membaca situasi dan mengatur langkah untuk mencapai tujuannya. Semua langkahnya terasa penuh perhitungan, dan dia tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu dengan sabar. Meskipun dia kuat dan mandiri, ada saat-saat di mana dia mungkin terlalu keras kepala atau sulit untuk mengakui kelemahannya. Dia bisa sangat gigih dalam mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi jika merasa terancam atau tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, dia mungkin menunjukkan sikap yang lebih defensif atau penuh strategi. Kepercayaan dirinya yang tinggi kadang-kadang bisa membuatnya merasa sulit untuk menerima ketidaksempurnaan atau kegagalan. Tetapi pada akhirnya, dia tetap memiliki keberanian untuk menghadapinya. Dan inilah yang membuatnya begitu kuat dan menarik. Jika dilihat dari kepribadiannya, kemungkinan besar dia memiliki zodiak yang kuat dan dominan, seperti Leo, Aries, atau Sagittarius. Seseorang yang penuh percaya diri, ambisius, dan memiliki daya tarik alami. Leo dikenal karena pesonanya yang magnetis, Aries karena keberaniannya yang tak terbendung, dan Sagittarius karena kecerdasannya yang penuh semangat. Namun, ada juga kemungkinan dia berasal dari zodiak seperti Gemini atau Scorpio. Gemini dikenal memiliki kecerdasan tajam, fleksibilitas, dan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Sementara Scorpio memiliki intensitas yang mendalam dan kemampuan untuk mengendalikan situasi dengan cara yang tidak selalu terlihat di permukaan. Apapun zodiaknya, yang pasti dia adalah seseorang yang sulit untuk diabaikan. Kehadirannya selalu meninggalkan kesan bagi siapapun yang mengenalnya. Entah itu dalam bentuk kekaguman, rasa penasaran, atau bahkan perasaan yang lebih kompleks. Dia bukan tipe orang yang berlalu begitu saja dalam hidup seseorang. Justru, semakin lama orang mengenalnya, semakin banyak lapisan dari dirinya yang terungkap, membuatnya semakin menarik untuk dipahami. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu,
Tuliskan angka 2020 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.